Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sesepuh yang saya hormati, pimpinan daerah dan otonomi dan seluruh jajaran pimpinan. Benar sekarang saya mohon maaf karena telat. Biasanya saya sudah mohon maaf itu karena lebih dulu biasanya. Ikhwatul iman rahimahullah, dalam Quran surat Luqman firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asbahu 'alaikum ni'amahu dhahirata wa batina wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Al-ayat. Kenapa saya ungkapkan ayat? Karena saya baca sepotong gitu ya. Jadi kalau bacanya dari awal nggak usah al-ayat ya. Kan sudah baca. Begini, nikmat duniawi mestinya jadi rahmat. Tidak akan jadi rahmat tanpa agama. Nikmat duniawi tanpa agama menjadi laknat. Nah itulah ya. Kemudian agama yang mana yang dimaksud itu? Agama dibagi dua. Ada dinun nas, ada dinullah. Jadi ada agama buatan manusia. Malah ini yang banyak. Ya, walaupun sholat, contoh saja, ada yang berani mengatakan tidak sah sholat kalau tidak pakai kopiah merah putih, itu kan. Nah ini kan aturan agama, tapi bukan dinullah. Ini termasuk dinun nas, seperti dinullah. Nah gitu. Karena itu perlu definisi ya, untuk membedakan. Dinullah adalah ma wada'ahullah. Kalau yang tadi ini mungkin sudah ya, mungkin kebayaan. Ma wada'ahullah, segala ketentuan Allah. Jadi kalau bukan ketentuan Allah, bukan dinullah. Di mana adanya ketentuan Allah itu? Di kitabil hakim wa sunnatin nabiyyi sallallahu, dalam kitabnya yang bijaksana dan sunnah nabinya yang sahih. Jadi kalau bukan aturan Allah, bukan dinullah. Di mana adanya? Dalam Quran dan Sunnah. Jadi kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, bukan dinullah. Itu dinunas, walaupun diaku sebagai dinullah. Nah, itu untuk memisahkannya. Sebagai contoh saja, tidak ada dalam Quran Sunnah, berarti bukan dinullah. Keramas sehari sebelum Ramadan itu tidak ada. Dalam Quran tidak ada, di dalam Sunnah tidak ada. Jadi kalau begitu yang keramas sehari sebelum Ramadan
bukan dinullah. Keramas sehari sebelum Ramadan boleh tidak? Boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan Ramadan karena masuk bulan suci, adalah bersuci dengan keramas, itu tidak ada. Berarti bukan dinullah, disebut dilunas. Di buku Parasit Akidah itu ada. Itu adanya di agama Hindu. Kalau ingin tercapai cita-cita, terlaksana keinginan adalah puasa 3 hari 3 malam. Sebelum puasa keramas dulu dengan air suci, air Sungai Gangga dan Yamuna, baru puasa. Itu adanya di agama Hindu, dilunas. Jadi dalam dinullah tidak ada. Jadi Ustaz cakap itu kudu mandi, mohon kesawian. Ngan bau bubur. Jadi silakan mandi, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan dan jangan ada akidah. Kemudian muncul ada unsur ibadah. Nah inilah yang sekarang itu banyak. Ya. Kemudian tidak ada keterangan dalam Quran dan Sunnah untuk memasuki Ramadan harus saling memaafkan. Itu ada. Saling memaafkan iraha itu hari salam itu oke. Ieu makami ieu kakara jual hapunten abdi naon. Nah, itu tidak ada dua. Yang ketiga, tidak ada keterangan dalam Quran Sunnah untuk memasuki Ramadan menjelang saum Ramadan jarak ke kubur. Enggak ada. Ya, kan sekarang banyak. Malah dibarengan di kuano pakai baju di gambaran Arab ya Pak. Itu ya. Nah, gitu. Itu tidak ada. Bagaimana hukum jarak kubur? Boleh. Tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh. Tetapi jika dikaitkan jarak kubur dengan Ramadan itu tidak ada. Artinya cara yang diada-adakan. Nah, itu ya. Adapun cara yang diada-adakan itu bahasa Nabi, bid'ah itu bahasa Nabi. Lain hadis versi bukan. Ya. Itu bahasa Nabi kan. Ya. Benalu, parasit. Nah, gitu. Lalu datang ke kubur, bawa air karena kendi. Untuk siapa? Cair ke sana. Oh, gerak. Ya, ku akal teka hati, dalil teu aya nya tahayul gitu. Ya. Ku akal teka hati aya dalil. Begitu. Teu aya dalil tapi ka hati ku akal duniawian silakan. Nah, sekarang berziarah kubur. Bawa air karena kening, bawa bunga, tabur bunga, ke hati teu ku akal. Caina ke saha? Jamaah pikahan. Lalu tabur bunga untuk siapa? Nah, gitu. Ku akal teka hati, dalil teu aya, yaitu tahayul. Nah, tidak ada. Dan ini harus kita jelaskan pada umat, kasihan. Karena banyak yang tidak tahu, ya. Lalu ikut. Kemudian ungkapan bulan Ramadan, bulan suci, ini dari mana? Ini dari mana? Ya.
Bulan Ramadan bulan suci, suci apa maksudnya? Ya, ini kan. Karena itu muncullah pendapat yang tadi, keramas dulu bersuci, tidak ada kaitan dengan hadas kalau sahur Ramadan. Andaikan Bapak Ibu sedang sahur baru keluar angin kan tidak batal. Ya, tuh, muncul itu pikiran. Karena pikiran dikaitkan dengan agama, tetap saja bukan agama, bukan dinullah, tapi dinullah. Tuh. Kemudian dalam kitab Majmu'atut Tauhid, syirkun akbar dibagi 4. Syirkun akbar itu kan ada 3 ya. Syirkun akbar, syirkun asghar, syirkun khafi. Syirkun khafi. Nah, ini yang tidak terasa masuk itu. Di Dewan Isba juga ini muncul mengenai tiara. Ya. Begini, biar menyimpang sedikit. Sekarang itu bisa diusahakan supaya anak lahirnya itu sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Itu bisa sekarang. Umpamanya bertepatan dengan tanggal 17 gitu. Bertepatan dengan 1 Muharram bisa sekarang melalui sesar. Bagaimana hukumnya sesar itu? Pada dasarnya melukai jasad manusia itu haram. Mengalirkan darahnya itu haram, tidak boleh. Mematahkan tulang itu haram. Jadi sesar itu haram. Itu dasar hukum. Tidak boleh dialirkan darah. Kecuali kalau darurat, tidak berdosa melakukannya, bukan boleh, tapi tidak berdosa melakukannya. Ini perlu juga saya luruskan, ada pejabat yang ngomong kalau lagi darurat mah yang haram juga jadi halal. Itu nyaho toh ngomong. Enggak. Apakah karena darurat yang haram jadi halal? Tidak. Yang haram tetap haram. Hanya tidak berdosa melakukannya. Nah, sesar itu begitu. Tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Jika tidak disesar, dibiarkan bisa mati dengan ibunya. Bisa anaknya mati, ibunya pun mati. Bapak pilih mana? Mati anak atau ibunya? Iya. Tongsok goreng pikiran. Ya, begitu. Seperti apabila kaki ada yang busuk, memotongkan, mematahkan tulang manusia tidak boleh. Tetapi jika busuk, dibiarkan bisa busuk semua. Nah, di sini ada yang disebut 2 darurat, 2 mafsadat. Apabila ada 2 mafsadat yang kita hadapi, timbang-timbang lakukan yang ringan daruratnya. Gitu. Karena itulah sesar itulah satu diantaranya darurat yang ringan. Karena itu tidak berdosa yang melakukannya. Seperti amputasi tadi, ini yang lebih ringan dibanding dengan semuanya. Nah, gitu. Nabi Yunus, ulung Nabi Yunus beredegong umatnya, tinggal ke kan tidak boleh Nabi. Sepahit apapun tidak boleh meninggalkan medan dakwah sebelum ada izin dari Allah. Kajian ribu itu Nabi mawayatna. Temenang puluh, kumalamun aya ustad puluh,
Ustaz mah lain nabi. Ya, itu. Nabi Yunus meninggalkan umat ngaleos ini dihukum lah. Itu kan naik perahu ternyata muatannya lebih. Nah di sini dua mafsadat itu. Apa satu orang saja dilempar atau tenggelam semua 11 orang? Pilih daruratnya yang ringan gitu. Ya dilemparkan satu orang tapi diundi dulu. Ternyata yang kena undian Nabi Yunus, ya udah. Beliau ini kan Nabi, tidak bisa merusak aturan keadilan. Beliaulah yang dilemparkan. Jadi yang matinya satu orang, yang jadi jandanya 2 orang, yatimnya berapa orang? Tapi kalau 11 tenggelam semua, janda 11. Belum lagi anak yatimnya. Nah inilah yang disebut, yang dimaksud dengan menimbang daruratnya yang ringan ketika kita menghadapi 2 darurat. Ya kembali lagi. Lalu ini tidak ada darurat, begitu saja disesar, disesuaikan dengan keinginan. Haram hukumnya. Tidak boleh. Sengaja dikeluarkan sesuai dengan keinginan, bukan darurat, itu haram. Tidak boleh. Apalagi kalau ada tiaro, namanya musyrik lagi. Sengaja dikeluarkan disesuaikan dengan tanggal hoki, tanggal keberuntungan, gitu. Nah ini musyrik namanya tiaro. Itu tidak boleh tiaro itu. Saprak lahir budak anu katilu usaha maju. Hari nu kadua kahiji tidak bawa barokah. Tidak terasa ini syirik mati. Pada saat itu saja biidznillah. Ibu percaya ente mensalaki nyarita saprak bapak kawin deui usaha maju. Cek ibu teh bener bapak sareng. Nah itu. Nah kita kembali lagi. Jadi kita pisahkan ada dinullah, ada dinas. Nah sekarang saum menurut dinullah yang mana? Saum Ramadan itu belum difardukan ketika di Mekah. Belum. Ketika di Mekah yang dilaksanakan itu saum 3 hari. 13, 14, 15 tiap bulan ketika di Mekah. Lalu beliau hijrah ke Madinah setelah tentram di Madinah kurang lebih tahun kedua baru turun kefarduan saum Ramadan. Ya, sebulan penuh. Lalu yang 3 hari bagaimana? Yang 3 hari jadi sunat hukumnya. Yang 3 hari itu kan yang sunat itu ada yang 3 hari tiap bulan. 13, 14, 15 ada Senin dan Kamis, ada lagi Pak. Nah, tapi bulan Ramadan tidak boleh saum Senin Kamis. Kaget getol ya. Iya, di bulan Ramadan tidak ada saum sunat, yang ada saum wajib Pak. Ya, gitu. Dan ini harus disampaikan kepada umat kalian. Kemurnian syariat ternyata ditempeli dengan benalu-benalu. Parasit ini merusak citra syariat. Ya, tidak ada. Ya, kita lepas satu persatu, tetapi hendaklah dijelaskan kepada umat itu. Dan juga sekalian ya, kalau yang belum ada, saya Dewan Hibah sudah menerbitkan buku masalah seputar Ramadan dan Idul Fitri. Sekalian masalah saja. Sholat tarawih 11. Sholat tahajud di luar Ramadan 11. Ya.
Ada temu ilmiah waktu itu. Ada utusan dari Suriah Nahdlatul Ulama, ada utusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan dari Persis ya saya waktu itu. Yang menjadi agenda pembahasan adalah metodologi istinbat akaf ini. Saya bilang Persis sudah punya bukunya, sudah disusun metodologi, makanya tidak sembarangan dalam mengistinbat hukum ini ada metodologinya. Ya. Kemudian muncul contohnya jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Dari Muhammadiyah tidak banyak berkomentar. Ya. Lalu saya sampaikan bahwa yang sahih karena kami tidak menggunakan hadis dhaif sebagai hujjah beramal. Tidak, tetapi sekedar nasihat, sekedar tafsir bisa, tapi dijadikan hujjah untuk beramal tidak. Yang dijadikan hujjah beramal itu hadis yang sahih, hasan. Hadis dhaif tidak, apalagi maudhu yang palsu ya. Nah begitu, itu yang muncul contohnya jumlah rakaat. Lalu saya sampaikan yang sahih yang 11 ini datanya. Muttafaq alaih, derajatnya paling tinggi. Nah ternyata dari Nahdlatul Ulama ya beliau berkaidahnya beda. Dhaif di hadis. Kita kan tidak bisa bikin hadis. Udah kita pakai saja. Kedua, lebih banyak lebih baik. Itu ya akhirnya tidak nyambung. Yang dari Muhammadiyah mengatakan udahlah ini tidak akan nyambung. Biarkan dengan kaidah masing-masing. Ya, kumaha tuh. Gitu. Nah, cuma yang dari Nahdlatul Ulama heureuyang. Pada geus terakhir ya udah berakhir itu. Tapi ngaheureuyang 11 saya ka surga moal nepi moal saeutik teuing gitu. Saya senyum we nya cing panu 23 gitu ka surga. Nah, loba teuing kaliwat. Tapi kan ini bukan lagi ya, Pak. Ini mah pikiran kan. Cuma dari Muhammadiyah itu udahlah pokoknya 11 ke surga, 23 ke surga, beres. Nah, yang penting damai itu Pak. Cuma saya senyum saja. Yang penting damai atau yang penting benar? Oh, rek milih mana? Rek damai, rek benar. Apa yang damai secara majazi pasti benar. Ya. Contoh di rumah tangga nya salakina ngilu jeung Persis ente pamajikan nama ngilu jeung NU. Beda. Aya deui ayeuna mah Muhammadiyah beda di poena. Nu penting damai. Begitu. Nah, inilah perbedaannya. Ya. Yang benar pasti damai, Pak. Tapi yang damai secara majazi belum tentu benar. Pan ayanya terus jadi istilah di jalan nih. Hari dipegat ke polisi teh damai we lah. Kita jadi kadinya di pengadilan juga kan begitu. Damai gitu, Pak. Nah, tuh Pak. Tong sok suudon ya. Nggak boleh tuh. Suudon ke pemimpin teu meunang. Ngan husnudon heswe. Ya, gitu. Ya, dari Muhammadiyah mengatakan udahlah. Yang penting damai. 11 ke surga, 23 ke surga. Kemudian yang dari NU ditanya, bagaimana kalau begitu? Dia jawab nanti, baiklah. Baiklah, surga usaha gitu. Sanginahna. Lalu saya ditanya, bagaimana kalau begitu? Ya setuju. Masa ke surga tidak setuju? 11 ke surga, 23 ke surga saya setuju.
ngan di surga nu 23 ngomong naon cenah nya 11 ka surga 11 we tiba etok gitu. Tapi ini bukan dalil, Pak, bukan. Kita kembalilah ya. Aisyah ditanya, ini hadisnya sahih muttafaq alaih. Kaifa? Bagaimana cara kaifiyah salat tarawih? Aisyah mengatakan beliau melaksanakannya tidak lebih dari 11 baik di Ramadan di luar Ramadan. Kaifiyah di bulan Ramadan Aisyah menjelaskan 4-4-3 itu yang dijelaskan oleh Aisyah. Jadi kaifiyah yang dilaksanakan oleh Rasulullah salat Ramadan itu tarawih 4-4-3 itu formasinya. Lalu bagaimana yang 2-2 itu? Kan ada 2-2-2-2-3 itu sahih. Ada yang 8-3 sahih. 9-2 sahih. Nah, ini penempatannya. Kalau di luar Ramadan silakan. Mau formasi 4-4-3, mau formasinya 2-2-2-2-3, mau 8-3 itu di luar Ramadan silakan. Nah, kemudian hadis sahih yang di luar Ramadan digunakan untuk Ramadan, itu salahnya. Itu salah. Tidak sesuai. Makanya formasi di bulan Ramadan 4-4-3 itu muttafaq alaih. Ya. Kalau di luar Ramadan sholat 4 rakaat istirahat mau tidur dulu nanti bangun boleh. Tapi tarawih Aisyah menjelaskan 4 kemudian 3 itu. Jadi tidak terselang dulu. Makanya sholat tarawih dianjurkannya boleh masih siang setelah isya silakan. Begitu ya kalau sholat tarawih. Nah cuma ini mah pesan dari Rasul. Kalau ngimaman kamu tarawih, tolong maca surat nu panjang. Ini pesan dari Rasul. Iya, ini pesan dari Rasul. Tapi kalau sendirian terserah. Jadi kalau ngimaman fal yukhafif kata Nabi. Imam yang ngerti, imam yang bijaksana, yang memperhatikan makmumnya. Kan makmum itu ada yang sudah tua. Makmum itu ada yang punya keperluan. Makmum teh nu hareueun, kan riweuh mah makmum nyeribeutkeun. Hari ieu imam ngadeg ke maca surat nu panjang. Teu eta mah imam sasoranganeun. Iya, jangan yang panjang. Ini pesan dari Rasul. Tapi kalau sholat sendirian silakan. Rasul kalau sholat sendirian tahajud, beliau ada kalanya baca surat Al-Baqarah 80 ayat 1 rakaat. 1 rakaat. Pernah beliau dalam 1 rakaat baca surat Ali Imran setengahnya 100 ayat. Hari parahnya, Bapak Ibu jangan. Kepada apa? Ya. Nah kalau sendirian kan tidak bawa makmum, ya. Malah pernah beliau salat tahajud baca yang panjang, belum selesai, tapi capek duduk, bacanya dilanjutkan. Ketika mau mengakhiri bacaan baru berdiri. Dalam sholat sunat boleh. Jadi sedang baca capek dulu, baca terus. Ketika mau mengakhiri baru berdiri boleh. Tapi hari maca alam taro mah boga pikiran. Nah gitu ya. Jadi kalau mengimami yang pendek saja, itu ciri imam yang mengerti, yang bisa.
bukan sasoranganeun. Pugocet manehna mah sejahtera stabil tinggal itu makmum dikasih siar. Imah deng gering saya dibuat hayo sejahtera. Tapi dah geus eureun teh bukan bae. Nah, itu ya. Jadi yang mana itu yang pendek saja. Kata Nabi yang pendek saja lah. Yang mana yang pendek? Al-Fajru, Al-Lail, Al-Ghasyiyah, Asy-Syamsu. Nah itu aja yang pendek. Nah juga tersetuju. Karena iya yang pendek teh kulu itu dah. Itu masuk yang pendek-pendek itu mau lebih ke saja lah gitu. Nah gitu ya. Nah ini kemudian muncul lagi masalah. Ada ustadz yang datang ke saya. Ustadz anggota Dewan Hizbah. Iya apa? Kenapa bid'ah di Masjid Persis dibiarkan? Ya apa tuh yang mana? Itu Ustadz harus dibereskannya yang mana? Ceramah sebelum sholat tarawih. Memang nggak ada di zaman Nabi para sahabat. Itu baru ada di kita itu. Baru ada di kita itu. Nabi tidak, sahabat tidak, para ulama tidak, baru ada di kita. Ya saya tanya Ustadz masih kena ngajar barudak di madrasah jam 4 sore yang uruyuh cenah Ustadz eureun Ustadz bid'ah. Ya kan Nabi tidak pernah ngajar barudak jam 4 sore. Yo sehingga Ustadz piraku di PSI itu ngerakeun. Ya, begini. Ibadah itu kan dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah apa mahdoh teh? Suatenya. Kumaha mun ditanya di para alumni tanfid. Nah, lain mahdoh teh makanya kosong disebutkeun. Nya kitu we lah pokoknya. Mahdoh itu kan murni, meles. Tidak tercampuri. Kalau warna hitam itu murni tidak tercampur itu namanya mahdoh. Sholat itu mahdoh, tidak tercampuri oleh hasil pikiran manusia. Nabi sendiri tidak mencampuri. Ini mah dari Allah murni. Beliau melaksanakan syahadat seperti itu saja. Itu kan di dalam syahadat ungkapannya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, sebagai hamba sama seperti kita. Maka salatnya salat yang itu yang dari Allah. Wa rasuluhu, dan sebagai rasul untuk memberi contoh, menyampaikan itu. Ini murni dari Allah. Yang menentukan waktu Allah, yang menentukan jumlahnya Allah, yang menentukan gerakan Allah, yang menentukan bacaan Allah. Nah ini mahdoh. Nabi tidak berani. Dalil. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kami diperintah bersolawat kepada Anda di dalam salat. Kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami bersolawat kepada Anda? Cekurang para sahabat itu banyak ahli syair. Nah bisa redaksi sholawat. Bukan tidak bisa, mereka tahu ini tidak boleh, ini harus dari Allah, itu masalah. Nabi juga diam. Pak Nabi tidak bisa membuat redaksi sholawat. Nabi diam saja agak lama lagi. Sampai sahabat berbisik, untung ditanya karunya. Gitu. Dan Nabi tidak jawab, diam saja. Lalu turunlah putusan dari Allah, baru disampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali hari eta sayyidina di mana? Itu aja Pak. Bukan dari Allah. Bukan dari Nabi. Kalau begitu yang pakai sayyidina dalam tahiyat, dalam sholawat termasuk dinun nasi. Ya. Nah, itu. Kita kembali yang tadi. Syirkun akbar dibagi 4.
ada syirkun niyah, ada syirkut ta'ah, ada syirkut dakwah, ada syirkul mahabbah. Syirik akbar dibagi 4. Satu, ada syirkun niyah, niatnya. Ini sangat menentukan sekali. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan sebagai tafsir kepada surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti amal-amal itu bagikan debu yang ditebarkan, tidak bernilai. Nah, tafsirnya di situ karena menyalahi syarat syar'i. Dianaha pakodati syaratos syar'inya. Apa syaratnya? Ikhlas dan muwafaqah. Ikhlas lillah dan muwafaqah. Yang dimaksud muwafaqah di sini adalah muwafaqah li syar'illah. Itu. Dalam kitab Arkanul Amal di situ ada keterangan manusia dilihat dari ikhlas dan muwafaqah terbagi kepada 4 golongan. Silakan nanti pilih. Ada yang ikhlas dan muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai, cocok. Ada yang ikhlas tapi tidak muwafaqah. Yang ketiga, muwafaqah tapi tidak ikhlas. Yang keempat, tidak ikhlas, tidak muwafaqah. Itu kemabina tanah yang kapuji. Jadi ini kita pilih yang mana? Yang ke-1 ya, ikhlas dan muwafaqah, baru amal ini makbul. Nah, gitu. Nah, ada syirkut ta'ah namanya. Syirik dalam ketaatan. Ketika saya menerima fatwa ulama, kiai, ajengan, ustaz dalam urusan ibadah, padahal dari Allah dan Rasul tidak ada. Lalu saya amalkan, saya campurkan dengan aturan dari Allah. Artinya saya mengakui ada yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah. Itu namanya syirkut ta'ah. Itu. Jadi ketika kita menerima fatwa dari siapapun dan kita terima fatwa itu, lalu kita amalkan, padahal dalam Quran Sunnah tidak ada. Artinya saya mengakui ada yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah. Ini termasuk syirkut ta'ah. Nah, begitu juga nanti yang lainnya luas sekali. Karena itulah kita terus berusaha. Nah, di sini dibina juga kader-kader wajib menyampaikan ya, agar umat Islam kembali kepada Islamnya. Saya pernah menerbitkan majalah bahasa Sunda ya. Judulnya nama majalahnya Duha. Nah, itu semboyannya merenahkan umat Islam karena Islamna. Karena banyak yang tidak sesuai. Dan persatuan Islam tujuannya adalah mengembalikan umat kepada Quran dan menyelamatkan ibadah umat. Nah, di sinilah. Nah, ini untuk para mubalik. Ada 2 bentuk dalam menyampaikan dan mengajak itu. Ada pola tabligh, bentuk tabligh, ada bentuk
dakwah. Tabligh dilakukan dengan 3 pola. Dicontohkan oleh Rasulullah, beliau berhasil. 1, ada pola tilawah. Nih pola tabligh ya. Bentuk tabligh dengan 3 pola. 1, tilawah. 2, tazkiyah. 3, taklim. Nah beliau ini melaksanakan dengan pola ini berhasil. 1, pola tilawah. Apa tilawah itu? Tilawah itu diartikan membaca. Ya, padahal tilawah asal artinya mengikuti. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Tala yaitu tilawah mengikuti. Jadi pola tilawah itu adalah baca dan ikuti dengan amal sehingga umat tidak bingung. Nah, itulah yang dilaksanakan Rasulullah. Dibacakan ayatnya, kemudian dipraktekkan oleh beliau sehingga umat tidak bingung untuk mengamalkan Al-Quran dengan pola tilawah. Ya, kita bacakan ayat mengenai saum, kita praktekkan saum sesuai Quran Sunnah. Nah itulah ya pola tilawah. Yang kedua ada pola tazkiyah. Tazkiyah itu mensucikan. Begini, Rasulullah melaksanakan pola tazkiyah tapi dituduh Rasul melakukan tafriqah, memecah belah. Rasulullah itu melakukan tazkiyah, tapi orang menuduh tafriqah. Apa bedanya tazkiyah dengan tafriqah? Tazkiyah itu memisahkan sesuatu yang mestinya terpisah. Sedangkan tafriqah memisahkan yang mestinya bersatu. Kartos itu kajian. Ini daki kotor menempel ke kulit itu harus bersatu dengan kulit atau terpisah. Nah, ketika di duluan di lahan daki itu namanya tazkiyah. Karena memisahkan yang mestinya terpisah. Tapi lamun kulit diduduk, ini tafriqah. Ya. Udah bisa ya membedakan ya. Parasit benalu harus bersatu dengan pohon atau terpisah. Nah, ketika kita melepaskan benalu dari pohon itu namanya tazkiyah. Dan ini diperintah oleh Allah. Syirik, kufur, nifaq ini harus bersatu dalam jiwa kita atau terpisah. Nah, ketika kita pisahkan ini namanya tazkiyah. Tazkiyatul akidah. Ini kewajiban kita untuk terus menyampaikan keterangan untuk membersihkan akidah manusia. Karena akidah itu mengikat. Akidah seringkali diartikan keyakinan. Itu dari kata akdun, simpul tali. Kenapa keyakinan disebut akidah? Karena mengikat. Mengikat pikiran, ucapan, tindakan. Akidahnya Hindu, pikirannya Hindu, amalnya Hindu. Akidahnya Yahudi, pikirannya Yahudi, amalnya Yahudi. Akidahnya Islam, pikiran Yahudi, amal Hindu. Nah ini kacau, makanya ini kan harus kita kurang pernah kenal. Jangan sampai diubah di KTP agama Islam dadu. Nah ini kita lepaskan itu. Ini namanya tazkiyah. Jadi syirik, tahayul, khurafat, bid'ah
itu harus lepas. Dan itu paket. Kalau akal tahayul, hasil tahayul jadi keyakinan, disebut syirik. Lalu muncullah cerita-cerita keagamaan, tidak ada dari Allahnya, disebut khurafah. Cerita mengenai Tuhan, cerita mengenai alam kubur, cerita mengenai malaikat, jin dan lain sebagainya. Itu namanya khurafah. Kemudian melahirkan amal dari tahayul itu, dari hayalan, maka amal itu disebut bid'ah. Jadi pakai akalnya tahayul, akidahnya syirik, cerita keagamaannya khurafat, amalnya ya gitu. Ya. Kata Nabi kulu bidatin dolala, kata Nabi lencek versi suka menawar ya tuh. Kata Nabi kulu bidatin wa kulu dolalatin, justru Nabi ini menyampaikan kasih sayang, mengingatkan itu ya. Nah gitu. Jadi itu pola tazkiyah. Ada tazkiyatul akidah, ada tazkiyatul ibadah. Nah, bersihkan benalu-benalu dalam ibadah itu. Yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada walaupun ya udahlah itu. Tapi sekarang kan ustadz-ustadz itu berhelah namanya. Apa helahnya? Walaupun di Quran tidak ada, Nabi tidak mencontohkan, kan bagus. Masa yang bagus tidak boleh? Akal dalil. Dinullah dinunas. Gitu. Ya ada Ustaz Mukasor ditanya, bagaimana hukumnya sholat tahajud di bulan Ramadan? Tarawih sudah. Jawabnya lain dalil, bagus. Kata yang tanya, katanya tidak ada dalilnya, masa yang bagus tidak boleh. Itu mah bodoh. Itu Pak. Di sana bodoh. Nah, kita berpikir sekarang begini Pak. Contohnya yang tadi lah. Contohnya lagi jarak kubur. Banyak lagi dalam sholat dengan alasan bagus. Kalau ditanya contoh yang bagus siapa? Rasulullah. Kalau berbeda dengan Rasul berarti berbeda dengan yang bagus. Kalau beda dengan yang bagus, mikir aku. Bagus. Waktu ditanya mengakui Rasul tidak. Kalau beda dengan Rasul berarti beda dengan yang bagus. Masa beda dengan yang bagus itu. Ini kan pikiran tuh Pak. Ya gitu. Lalu berhujah lagi. Amal kita itu bagai dagangan yang akan dibeli oleh Allah. Kan mesti dihiasi, diperbagus supaya laku gitu Pak. Itu Qurannya ada. Innallaha ashtara. Ya. Jadi layak pikiran tadi. Kalau begitu kita hiasi, kita perbagus amal. Tapi tina bina mah teu aya Pak. Tazyin mah. Iya. Yalah boleh. Lalu kita tanya, mun hayang payu dagangan, halus ceuk nu ngajual, halus ceuk nu meuli. Itu aja. Halus ceuk yang pada meulina halo. Nah, itu halus ceuk urang. Ya, itu Pak. Kalau mau dibeli oleh Allah mesti bagus menurut, dan yang bagus menurut Allah adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Begitu Pak. Ya. Terakhir ini ya. Saya juga bertanggung jawab dengan yang lain di Dewan Islam. Bagaimana kita ini harus memelihara umat dari upaya-upaya, ya kalau istilah pembodohannya pembodohan Pak. Ini air ini berapa sih satu gelas? 3.000 kan? Jajarkan saya bawa 100 tuh. Dina dus ongkos.
Saya ngaji, selesai saya ngomong. Sekarang air ini sudah berbarokah. 50.000 dibeli itu Pak. 100.000 dibeli itu Pak. Ini yang harus saya sampaikan pada umat untuk memelihara ini Pak. Kasihan umat itu. Malah saya pernah ya khutbah Idul Fitri. Ada yang menyediakan air ini tapi yang gelas itu Pak. Cuma tutupnya dibuka sepotong. Itu perasaan saya agak terharu juga ayahnya gitu. Nah selesai saya minum, tinggal setengahnya lagi ada yang lari Pak, direbut tuh Pak. Baik cenah sakit dingin, ongkong. Itu kok begini saya nggak tahu tuh. Saya ngomong di keluarga nggak ada yang tahu. Nah saya itu kan ada rutin membina ibu-ibu mantan sholawatan. Saya bina di situ. Lalu saya omongkan kejadian begini kemarin Idul Fitri pada yang serikeun misalnya ya. Dasar Ustaz Bodro, Ustaz eueuh kanyaho. Amun dia, ku Ustaz dileutnya diinum gitu Pak. Ih ari Ustaz. Pan Ustaz teh maca Quran, maca hadis barokahna asup kana cai gitu. Itu dibawa ke rumah. Mun aya nu gering kompres ku eta. Mun dagangan hayam payu keperetkeun kana dagangan. Alah cing barokah kana beuteung sawar. Nah ini gini Pak ya. Barokah itu milik siapa? Milik Allah kan? Itu milik Allah. Allah akan turunkan apabila hamba itu sesuai dengan keinginan Allah. Gitu. Nah, gitu. Lalu mengatakan ini ada barokah dari mana? Kita kembali pada Quran saja. Kalau penduduk negeri itu iman dan takwa, aku buka pintu barokah itu. Lalu barokah itu apa? Nih, ada ungkapan tabaruk ngalap berkah. Ini ada kejadian ya, sahih hadisnya. Nabi pernah meludah hidup di tampangan ku para sahabat parbut, dibalurkeun kana beungeut, kana awak. Nah gitu, matak mun aya gelas ngaleut ajengan parbut, tabaruk. Makanya tos dahar jengkol. Gini ya, gini betul kejadian itu. Kejadian itu ketika Sulhul Hudaybiyah. Nabi dengan orang kafir Quraisy mengadakan perjanjian damai. Tokoh-tokoh kafir Quraisy ada. Sengaja Nabi meludah itu. Tampanan ku para sahabat, parbut dibalurkeun kana awak. Ieu teh ngabos, tong wani ngaganggu Muhammad, tingali ciduhna we parbut. Mun wani ngaganggu pejet cenah urang kitu atuh. Tapi tidak setiap Nabi meludah begitu, tidak dalam kondisi itu. Siasa tuh. Paham ya? Entong urang marah. Nggak ada ya. Geus kolot keukeuh daftar ngilu perang Uhud. Udah tua. Saki-aki. Cek Nabi entong. Nah, itu wajib ke aki-aki mah. Keur gering teu dosa. Tanpa daksa udah itu keukeuh. Nah, make keukeuh hayang ngilu perang Uhud. Anak saya tuh cenah di surga terus ngagupayan. Anaknya itu gugur syahid di perang Badar. Ah keukeuh we. Sabab keukeuh cek Nabi disemir itu. Atuh ka medan perang katingali aki-aki nama atuh musuh beuki waniun atuh. Itu sama itu siasa itu. Disemir teh supaya katingali gagah gitu atuh. Ya, tapi hari nanyaan mah teu meunang. Disemir lah boleh. Itu siasat namanya.
tabaruk. Jadi barokah itu apa sih? Barokah itu subutul khairil ilahi fi syai'. Ini coba terangkan pada masyarakat, kasihanlah karena ketidaktahuan dimanfaatkan. Barokah itu subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan Allah karena milik Allah pada sesuatu. Baju ini dipakai sholat, benar sholatnya, baju ini barokah karena ada kebaikan. Makan yang halal, sebelum makan baca bismillah, ada kebaikan Allah tidak? Ada. Makannya dengan tangan kanan, selesai makan baca, ada kebaikannya. Nah itu barokah. Makanan itu bukan dari jumlah makanan, ada tidak kebaikan Allah. Kalau saya makan dengan tangan kanan, bukan etika, bukan adab, bukan sopan, itu mah duniawi. Enggak. Saya makan dengan tangan kanan karena iman pada Nabi. Nabi yang nyuruh, kul biar ini, makanlah dengan tangan kanan. Itu kumacan ada lepet yang bala-bala. Lepet tidak lagi katuhu, bala-bala dengan kencak. Atau rek ngahuapkeun bala-bala pinah we nya karena emas. Hari iman mah gitu kan. Nya cenah ustad meniribet batur mah ka puncak gunung nepi ieu mah minah teh nyekel wae. Nah itulah ya. Nah kaitannya itu ya. Untuk barokah itu. Jadi jangan percaya gitulah. Kalau ikut pengajian, ngejajar botol, selesai ngaji, mama mengatakan ayeuna mah cai teh geus barokah. Dijual 50 sampai 100 ribu dibeli. Enggak. Ya. Nah, itu dikasih nggak boleh. Kalau ada yang begitu nanti dilaporkan aja. Itu kan perlu dipanggil, diskusi lah itu. Nah, ada ya. Begitu. Itu eksekusi di diskusi. Iya. Jadi ada juga yang berhelat. Nah, kemudian kaitan dengan Ramadan, jika syariat ada ciri khas yang menunjukkan keagungan syariat itu, maka umat harus mempertahankan. Gitu. Jadi jika ada syariat dan syariat itu menjadi ciri khas keagungan syariat, maka umat harus mempertahankan itu. Contoh ciri khas wudu itu nggak ada di agama lain. Wudu tidak ada, hanya ada dalam syariat Islam. Kalau tidak percaya bapak ibu besok Ahad pagi-pagi sok nagok di gereja. Ayah ente mereka asup ke gereja wudu heula. Mun aya toel pak salah asup. Aduh kacau bener. Pajarkeun teh rukun rumah tanggana teh. Pamajikanna Kristen salakina Muslim. Poe Jumaah disiapkeun ku pamajikanana keur salakina Jumaah. Poe Ahad salakina nganter ka gereja. Pajarkeun teh rukun. Lain rukun pemimpin yang tidak berhasil. Paham ya? Karena ini siasat. Dibolehkannya menikahi wanita Kristen Yahudi itu siasat. Gitu. Hari itu mah anggar we teu berhasil itu teman. Nah, begitu. Ciri khas wudu satu. Sampai Nabi mengatakan, aku kenal umatku. Padahal yang disebut umat begitu banyak. Dari sejak Rasulullah sampai hari kiamat kan. Kira-kira Rasul kenal tidak kepada bapak dan ibu? Panggil gitu. Tambah irung beda. Mau kenal dari mana? Ya. Makanya sahabat bertanya, kaifa ta'rifu ummata ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Anda kenal pada umat? Ada ciri khusus itu.
Satu, ada cahaya di wajah, tangan dan kaki min asaril wudu, dari bekas wudu. Itu ada cahaya nanti tuh. Itu urusannya di akhirat. Saya ngaku umat Muhammad tapi di akhirat tewawuhan ya tara wudu. Itu mana cirinya nggak ada. Oh sok cenah wudu mah tapi Nabi tewawuhan wudu nah beda jeung Nabi itu paham ya? Iya. Ya ciri ti saha atuh da ciri ti Nabi mah tah ieu wudu teh itu Pak. Bukan iklan buku ini bukan. Makanya Dewan Isba menetapkan itu untuk BPRS Pak di luar. Satu. Kemudian yang kedua, ciri khas syariat dalam saum, makan sahur. Sampai Nabi mengatakan al-farqu baina shaumina wa shaumihim aqlatus sahar. Pemisah antara saum kita dengan yang lain makan sahur. Makanya dipaksakan tuh Bu. Ada 4 fadilah. 1, ada tenaga untuk beraktivitas. Biasa itu. Cuma saum teh sare. Makan sahur. 2, dapat pahala karena sunat hukumnya. Diperintah tasah harum. Dapat pahala. Yang ketiga ada barokah. Paina fi sahur barokah, dalam sahur ada barokah. Yang keempat ciri khas yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada puasa di agama lain yang dimulai dengan makan sahur. Karena itu paksakeun wayahna lah. Nah eta tah biasana geus 20 ka itu harorean teh. Paksakeun wayahna tuh. Walaupun seteguk air mimitin ama. Itu lah gede. Nah ini untuk ibu-ibu, ini pahalanya besar, menyediakan makan untuk yang sahur, menyediakan makan untuk yang berbuka. Nah ini jangan sampai diabaikan pahala ini. Tah eta geus tanggal 20 mah da haroreang ibu teh. Naon haroreangna teh? Si bapak teu ngarti-ngarti. Cek ibu teh bapak, ayeuna teh geus tanggal 23 saum teh. Bapak ngarti teh. Cek bapak teh bapak ge nyaho isuk 24 lain kitu. Itu bener teh ngarti pisan. Ini bapak pan nyangarpan kopi, atas buka teh. Nah, tungtungna mah nanti Bu jangan dolim anak, jangan jadi korban ya. Anak 4 tahun ngarti naon. Make jeung budak didegungkeun si ngarti ayeuna teh tanggal 23. Bener. Jadi bapana hari-hari we minum kopi. Mata ki kudu sakola, marah ngarti. Nanti anak stres. Sering nyeribeuteuh, sering arateul karena menghadapi kondisi yang ia tidak mengerti kenapa. Entong jadi korban budak didegungkeun. Mata ge kudu sakola, marah ngarti. Hari-hari wae. Tungtungna mah langsung we. Mata tong kana kopi wae bodoh gitu. Bodoh pedo itu nana meja jempe. Dasar matre. Nah, ini ya. Untuk para membali got persis dan otonom, Dewan Isbat telah menerbitkan buku panduan khutbah supaya satu kaidah. Ya, itu. Kenapa? Dari satu kaidah itu akan melahirkan satu rasa. Satu suara, bagaimana ini bisa terwujud jika kaidah sudah diacak-acak. Nah begitu juga dalam berkhutbah. Sudah kami susun bagaimana contoh Rasulullah. Berkhutbah kemudian tahmid ya. Dan yang perlu buku ini Idul Fitri sudah ada pertanyaan kemarin. Bagaimana kalau masbuk di dalam sholat Id?
Aduh, ya. Saya jawab kacidak. Sholat id, ya aku sholat id baik masbuk. Makanya kepada panitia umumkan dimulai sholat id jam berapa itu supaya tahu umat itu. Ya, kira aku nepi ka masbuk itu. Da eta aku da awewe nu kitu teh. Dangdana teh menilila awewe. Nah, tapi kalau terjadi ya aturan masbuk saja biasa. Apa yang kamu dapati lakukan dan yang terlewatkan maka sempurnakan itu aja ya. Ini sudah ada semua, sudah hampir 5:30, 1 jam cukup. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan kita tetap melanjutkan perjuangan Rasulullah mentabligkan risalah, mengajak untuk masuk ke dalam Islam itu. Dan kita berusaha terus melakukan tilawah, bacakan ayat Quran, kita amalkan. Kita lakukan tazkiyah, satu lagi taklim untuk meningkatkan kualitas. Makanya ibu jangan berhenti ngaji. Kayak ngomong ngaji itu dah ngomong lagi nini jadi itu. Gini ya, pohon itu perlu disiram. Walaupun belum berbuah tapi tidak mati. Begitu jiwa kita itu perlu disiram. Jika tidak disiram bisa kering dan mati. Jika sudah mati jiwa ini itu biasanya mudah jadi korban aliran sesat. Itu kalau sudah mati jiwa itu. Nah itu karena itu pengajian jangan berhenti, terus jalan untuk memelihara umat dan untuk tetap menjaga agar jiwa ini hidup. Ya. Sekian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.